Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang insyaallah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah yang bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tersampaikan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Mudir Ma'had Ali Sumatera Tawali Parabe, yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para dosen-dosen kita Ma'had Ali Sumatera Tawali Parabe. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada guru-guru kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada guru-guru kita. Mudahkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, serta Allah lindungi guru-guru kita dimanapun guru-guru kita berada. Amin ya rabbal alamin. Dan pada mas santri yang insya Allah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekanku seperjuangan yang saya hormati, khususnya mas santri semester 7, semoga Allah mudahkan skripsinya, semoga Allah mudahkan nanti dalam mencari judul skripsinya, dan Allah mudahkan nanti simpronya. Amin amin rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diampuni oleh Allah, jauhkan dari segala dosa. Ketahuilah semua, yang namanya dosa memberatkan kita pada saat kita berada di alam barzakh. Yang namanya dosa memberatkan kita pada saat kita berada di padang mahsyar. Yang namanya dosa memberatkan kita pada saat kita berada di neraka jahanam. Takutlah kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini membawa dosa-dosa. Kita semuanya berdosa. Kita semua punya kesalahan. Manusia, kita bukan nabi dan bukan malaikat. Saat kita berdosa dengan mata kita, saat kita berdosa dengan telinga kita, saat kita berdosa dengan ucapan kita, bahkan sangat sering kita berdosa dengan hati kita. Selalu prasangka buruk, benci, dengki, iri, sombong, takabur, dan seterusnya. Jika semua itu tidak segera kita bersihkan di hari ini, saat kita masih hidup di dunia ini, maka ingatlah dosa-dosa itu nanti akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini yaitu keistimewaan salat. Sebelum kita membahas apa itu keistimewaannya, kita membahas dulu apa itu salat. Salat menurut bahasa atau etimologi adalah ad-du'a, yaitu berdoa. Sedangkan menurut syarak atau istilah yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim, yaitu segala ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salim. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Imam Ibnu Rushd, jilid 1 bagian kanan sebelah bawah,
Di situ dijelaskan ada dua pendapat tentang jumlah sholat wajib. Yang pertama, Imam Malik berpendapat, Imam Syafi'i dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa sholat wajib hanyalah sholat yang 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan pendapat yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, beliau menambahkan bahwa sholat witir termasuk sholat yang wajib seperti sholat yang 5. Namun para ulama memandang ini adalah pendapat yang lemah, karena seorang ulama berkata dalam kitabnya, Ibnu Munzir berkata, aku tidak pernah menyetujui seorang ulama pun yang berpendapat bahwa pendapat Abu Hanifah ini itu lemah, kata beliau. Jadi pada saat itu dalam kitab Bidayatul Mujtahid halaman 65, ulama pun berbeda pendapat. Mereka sepakat juga mengenai seorang yang wajib sholat, yaitu seorang yang sudah balik. Dan hukum orang yang meninggalkan sholat ini, jamaah sekalian, ulama pun berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat orang yang meninggalkan sholat harus dibunuh. Kemudian yang kedua, pendapat yang lainnya, orang yang meninggalkan sholat harus dihukum dan dipenjara. Ulama yang menyatakan hukum mati, ada di antaranya mereka mengatakan bahwa hukum yang mati ini harus dibunuh karena dia kufur, yaitu pendapat Imam Malik, kemudian Isa, kemudian Ibnu Al-Mubarak. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa dia harus dibunuh sebagai hukuman. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Sementara Ahlu Zahir menyatakan bahwa dia mesti dihukum takjir dan diberikan hukuman penjara sehingga dia melakukan sholat. Itulah ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat menurut para ulama-ulama kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sholat ini dalam kehidupan kita sehari-hari menghadirkan rahasia-rahasia yang besar bagi kehidupan kita. Janji Allah yang akan diturunkan di dunia dan di akhirat. Allah berjanji saat di dunia bagi orang yang benar sholatnya, Allah akan memberikan 5 keistimewaan yang tidak akan diberikan kepada orang yang tidak sholat, atau ada orang yang sholat tapi sholatnya tidak seperti yang dituntut oleh Nabi. Jadi Nabi itu membuat ketat fikih sholat bukan untuk membebani hambanya, bukan untuk membebani umatnya supaya ketat sholatnya, bukan. Allah mensyariatkan sesuatu kepada hambanya, tak lain dan tak bukan pasti ada hikmah dan kemaslahatannya. Sebagaimana yang kita lihat, kita pelajari dalam kitab Abdul Wahab Qolaf, kitab usul fikih halaman 56, di situ dijelaskan, Annallahu subhanahu ma syara'a hukman illa maslahatun. Bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hukum itu kecuali untuk kemaslahatan. Jadi persoalannya, kita ini yang diinginkan Nabi ini, kita harus mendapatkan 5 keistimewaan daripada sholat ini. Yang pertama, orang yang benar sholatnya pasti jadi orang baik, harus jadi orang baik. Itu dalam Al-Quran surah ke-29 ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat yang benar itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Fahsya yang diingkari oleh hati itu fahsya, keburukan yang diingkari oleh hati. Kemudian munkar, keburukan yang diingkari oleh jiwa, sumbernya nafsu perut dan akal, seperti perampok, mencuri, pembunuh, narkoba, dan lain sebagainya. Itu mungkar. Jadi mustahil kalau ada orang yang sholat tapi dia masih perilaku yang buruk. Jadi Nabi itu ingin orang yang sholat pasti harus jadi orang baik. Makanya kita lihat anak-anak yang usia 7 tahun menjelang balik, yang pertama kali yang dituntun oleh Nabi itu apa? Pertama kali yang ditekankan oleh Nabi itu apa? Sholatnya. Harus diajari dia sholat. Karena kalau anak-anak sudah diajari sholat sejak dari awal, maka akan tumbuh baik ketika setelahnya itu. Ketika sudah besar, maka dia akan jadi tumbuh baik. Itu poin yang pertama, jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, orang yang benar sholatnya, pasti hatinya cenderung tenang.
cenderung tenang. Wa aqimus sholata lidzikri, dan sungguh tunaikanlah solat sebagai bagian zikir padaku, kata Allah. Kemudian ditafsirkan Quran surah ke-28 ayat 1, wa aqimus sholata lidzikri ala tabidzikrillahi tatma'innal qulub. Seseorang yang hatinya tenang, jika dia sholatnya tenang, sholatnya benar, zikirnya benar, maka dampaknya ke hati pasti akan tenang. Kalau ke hati sudah tenang, pasti persoalan masalah kehidupan akan biasa saja. Tidak ada masalah, yang besar jadi ringan, yang ringan seakan tidak ada masalah. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang benar sholatnya akan dimudahkan oleh Allah segala urusan, bahkan rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, ditingkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan kemudahan segala urusannya yang dia alami. Masya Allah, inilah keutamaan solat, keistimewaan solat bagi kita jamaah sekalian. Jadi orang yang bertakwa itu kita tidak harus menjadi ustadz dan ulama, tidak. Abu Bakar seorang pebisnis, Utsman seorang pebisnis, tapi ketika hatinya dekat kepada Allah, dimudahkan segala urusan kehidupannya. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yang menyempurnakan salat. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita punya permasalahan hidup, kita punya masalah persoalan kehidupan, tapi belum selesai juga, maka yang salah itu bukan sholat kita, tapi bagaimana cara kita menyempurnakan sholat. Karena bahasa Qur'annya adalah menyempurnakan sholat, bukan cuma asal sholat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang sholatnya benar, pasti dijamin oleh Quran. Semua permohonan yang dimohonkan kepada Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima jamaah sekalian, kalau orang yang sholatnya benar, Allah akan bersanding, Allah akan bantu dia segala kesuksesan dan pencapaian yang dialami di aktivitasnya. Karena Allah tidak menyuruh kita harus jadi apapun. Yang penting selagi Allah ridho dan itu soleh. Silahkan kita mau jadi pebisnis yang soleh, kita mau jadi pengusaha yang soleh, kita mau jadi guru yang soleh. Sepanjang itu soleh dan Allah ridho, insya Allah jikalau sholat kita benar, Allah akan memberikan, Allah bimbing kita untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Qad aflahal mu'minun. Orang yang benar imannya pasti akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian apa cirinya? Ayat selanjutnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulannya bahwa Nabi itu memperketat kita permasalahan sholat adalah supaya kita bisa mendapatkan keistimewaan daripada sholat. Yang pertama, orang yang sholatnya benar pasti jadi orang baik, sikap dan perilakunya yang baik. Kedua, dijamin dalam kehidupannya pasti akan tenang. Yang ketiga, dimudahkan segala urusan permasalahan kesalahan dalam permasalahan hidup. Yang keempat, dimudahkan dijawab doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, apapun profesi kita nanti akan dimudahkan oleh Allah, bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengampuni kita, memudahkan kita kepada amal baik, menghadap Allah tanpa dosa, dan membawa pahala yang melipat ganda nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua ahli surga. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.